Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Syakirin alhamdulillah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat Allah Taala kita telah dapat berkumpul di dalam ruangan ini. Dan lupa pula salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan Nabi kita yang Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangkaian kegiatan kita pada kali ini, yaitunya pengimpasan guru penggerak di tempat sekolah SMA Negeri 4 Kerinci yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024. Pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di dalam ruangan ini, yang telah menyempatkan diri walaupun banyak aktivitas, akan tetapi mengingat dan menimbang pentingnya acara ini, Bapak Ibu menyempatkan diri hadir bersama kami. Terima kasih, kami ucapkan sekali lagi. Dalam rangkaian kegiatan kita pada hari ini, yaitu pengimpasan guru penggerak, calon guru penggerak dalam menuntaskan tugas dalam modul 1.4 dengan tema budaya positif. Dalam hal ini yang akan disampaikan langsung oleh Syukrani SPD MPD. Oke, Bapak Ibu, selamat siang. Ya, gimana keadaannya, Bapak Ibu? Semangat ya? Oke, jadi untuk pemaparan materi kali ini tentang budaya positif, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kami minta kesediaan Bapak Ibu untuk bisa berdiri saja di tempat Bapak Ibu. Ya, satu dulu. Oke, Bapak Ibu, di dalam kajian budaya positif ini terlebih dahulu kita harus tahu tentang kontrol diri kita. Jadi untuk pengertian kita pada kali ini, jadi kami minta kepada Bapak Ibu untuk mengepalkan tangannya dulu. Nah, mengepalkan tangan satu saja. Oke, satu saja yang sebelah kanan. Oke, sekarang kami minta kepada Bapak Ibu untuk saling berhadapan dulu. Ya, saling berhadapan. Nah, itu ya. Ya, saling berhadapan. Kemudian Bapak Ibu coba pikirkan yang di dalam genggaman tangan Bapak Ibu ini adalah sesuatu barang yang sangat-sangat berharga. Ya, yang sangat-sangat berharga. Bayangkan dalam pikiran Bapak Ibu, di dalam genggaman Bapak Ibu ini adalah sesuatu barang yang sangat-sangat berharga dan yang wajib Bapak Ibu simpan dan pertahankan. Oke, sudah? Oke, setelah itu Bapak Ibu yang Bapak Ibu sebelah kanan saya itu membuka genggamannya. Yang sebelah kiri saya tetap Bapak Anda buka tangan, Ibu ini buka tangan, silakan buka tangannya. Ya, yang berhadapan ya masih di genggaman. Oke. Jadi instruksi selanjutnya, coba bagaimana Bapak Ibu berusaha untuk membuka genggaman tangan Bapak Ibu yang ada di depan Bapak Ibu. Oke, bagaimana? Ya, silakan buka dan rebut apa yang. Nah, coba. Ya, coba buka. Ya, bisa dan buka. Ya, dah, Bapak Ibu ya, dah, silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, jawabannya di sini akan apa ya Bapak Ibu ya? Kenapa Bapak
ada yang bapak tadi menggenggam tangannya, ya. Kenapa? Di sini posisi siapa yang paling bisa dikatakan sebagai posisi kontrol di sini? Siapa yang bisa kontrol di sini? Apakah yang menggenggam atau yang memegang? Yang memegang. Yang berarti ada yang terdekat ya. Berarti diletak kontrolnya oleh siapa tadi? Yang memegang. Bisa jadi yang berusaha untuk membuka tadi juga untuk mengontrol dirinya. Ya, di sini bisa mungkin persepsi atau jawaban yang bisa kita ambil di sini adalah bahwasanya kontrol yang ada pada diri kita itu adalah kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Apakah seperti yang Bapak Ibu genggam tadi, lepas atau tidak? Dan yang berusaha untuk melepaskan ini, bagaimanapun cara pasti bisa ya. Apakah dengan cara disogok atau dirayu atau bagaimana? Ya bisa jadi. Ya, jadi kontrol itu ada pada diri kita. Oke, untuk memperpendek waktu ya, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengenalan pengalaman budaya positif. Oke, next book. Oke, jadi konsep inti budaya positif di sini yang pertamanya adalah tentang perubahan paradigma belajar. Oke, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, siswa-siswa kita di sekolah ini ya tentu dengan jumlah yang ratusan ya, cukup tentu mempunyai banyak banyak tingkah laku, ya banyak sikap mereka. Kenapa? Karena dari satu kepala mungkin mempunyai sikap atau dan tingkah laku yang bermacam-macam pula. Maksud dari perubahan paradigma di sini, ya, itu bagaimana cara kita untuk membujuk siswa ini, ya, membujuk bagaimana supaya siswa ini mau dengan dan sinkron nantinya dengan apa yang kita lakukan. Oke, lanjut dulu Bu. Oke, seperti yang sama-sama kita lihat di depan, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Prinsip ya di dalam satu lokal kita gambarkan Bapak Ibu ya. Misal kita anggap dalam satu ruangan itu ada sekitar 30 sampai 35 siswa. Ya tentu dari 30 siswa itu atau 35 siswa itu tentu mempunyai watak dan karakter yang berbeda-beda. Nah, otomatis cara kita untuk mengajarkan siswa tersebut tentu juga akan berbeda-beda. Walaupun tujuan dan pembelajarannya itu sama, akan tetapi caranya berbeda-beda. Kenapa? Misal siswa A, ya, siswa A ini dia hobinya bisa belajar itu hanya lewat visual atau dengan cara menonton atau lewat pendengaran audio. Nah, itulah tugas kita nantinya, ya. Tugas kita nantinya bagaimana tujuan pembelajaran kita ini sama, akan tetapi dalam penerapan pembelajarannya dengan metode-metode yang berbeda-beda, itu yang akan kita pakai nantinya di dalam kelas. Untuk apa? Untuk mencapai yang namanya, ya, tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya profil pelajar Pancasila itu ada beberapa dimensi. Yang pertamanya beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Yang ketiga, agak kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, itu merupakan tujuan akhir dari pembelajaran kita. Apa? Untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Ya, dengan cara berdiferensiasi itulah salah satu teknik dari kita untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Kita lihat dari karakter siswa itu bagaimana, ya, ini sifat siswanya bagaimana, harus kita tahu. Itu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Bu. Oke, tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol ini merupakan salah satu teori, ya, teori yang dikeluarkan oleh Dr. William Clauser, ya, di mana William Clauser membuat beberapa teori, ya, dan mengeluarkan satu teori yang dinamakan dengan choice theory, ya. Choice theory itu apa saja? Yang pertama, katanya ilusi guru mengontrol. Maksud ilusi guru mengontrol di sini apa? Kita lihat kan, ketika kita mengasih tugas kepada siswa, siswa itu kan membuat semuanya. Akan tetapi dalam aplikasinya bagaimana? Apakah siswa itu membuat semuanya? Ada yang tidak kan? Nah, itu. Nah, itu yang dikatakan oleh si William Clauser ini tentang ilusi guru mengontrol murid. Guru melihat, oh, siswa kita membuat tugas semuanya. Akan tetapi setelah tugas selesai, apakah semuanya ngumpul? Kan tidak. Nah, itu ilusi yang dirasakan oleh guru ketika mengontrol murid. Ya. Dan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, misal gini Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan siswa, kita memberikan semacam kata-kata pujian, kata-kata apa istilahnya, reward. Pada dasarnya itu adalah semacam dan tambah lagi hukuman, ya. Itu yang perlu kita hindari, ya. Soalnya kenapa? Karena itu akan menjadi kebiasaan bagi siswa yang kita terapkan lulus itu. Kenapa? Misal, nanti kalau kamu juara, saya kasih hadiah ya. Siapa juara satu nanti Pak kasih hadiah. Nah, setelah juara satu kita kasih hadiah. Akan tetapi ini tidak baik Bapak Ibu. Kenapa tidak baik? Karena takutnya menjadi sebuah kebiasaan. Kalau nantinya tidak dikasih imbalan, otomatis siswa kita tidak akan mau belajar lagi. Gitu maksudnya. Oke, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, maksudnya di sini apa? Ketika kita piket misalnya, ya, kita piket, lalu ada lokal yang berkeliaran, ya. Ketika siswa yang berkeliaran di depan kelas, kita sebagai guru piket waktu itu kita masuk dan memberikan semacam tugas, ya. Nah, nanti kalau seandainya kamu tidak membuat tugas, nanti ibu dimarah sama kepala sekolah. Itu salah satu berbuat contoh rasa bersalah. Nah, akibatnya apa? Siswa menjadi terbeban. Kalau tidak buat, saya tidak membuat tugas, nanti ibu ini pasti kena marah. Jadi harus bagaimanapun saya harus membuat tugas. Sehingga apa? Menampilkan suatu karakter pada siswa. Oke, kita lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini yang sering sekali kita pakai. Kenapa? Karena orang dewasa, apalagi di sekolah kita ya, orang dewasa selalu benar. Pada dasarnya ini merupakan suatu hal yang tidak baik sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa jadi baiknya ketika waktu itulah. Yang negatifnya bagaimana? Yang negatifnya bisa menimbulkan suatu dendam terhadap diri siswa tersebut. Ya, sampai sini bisa dipahami kira-kira Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Ini sesuai dengan teori si Clauser tadi ya. Yang pertama stimulus respon realitas. Nah, kita lihat realitas kita sama. Menurut teori kontrol realitas kita berbeda.
Nah, di dalam lokal misalnya seperti contoh yang saya terapkan tadi, di kelas tujuan pembelajaran sama, akan tetapi ya kebutuhan dari siswa itu juga berbeda-beda. Nah, itu caranya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, akan tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, itu menurut teori kontrol. Terus model berpikir menang kalah. Kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang. Nah, muncul pertanyaan di sini. Bagaimana cara mengubah paradigma tersebut dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Nah, caranya bagaimana, Bapak Ibu? Caranya kita mulai dari diri sendiri. Ya, pelan-pelan kita munculkan ingin berubah. Pelan-pelan kita munculkan ingin sebuah kemajuan. Nah, kalau tidak begitu, maka paradigma tersebut tidak akan bisa berubah. Kalau tidak kita mulai dari diri sendiri. Sehingga setelah ini baru memunculkan yang namanya budaya positif. Ya, setelah kita mulai dari diri kita, ya, kemudian kita coba aplikasikan beberapa teori ini di dalam pembelajaran kita nantinya, ya, insya Allah, ya, siswa-siswa kita bisa mendapatkan tujuan pembelajaran akhir seperti yang kita lihat tadi. Bahwasanya tujuan pembelajaran akhir kita apa? Membentuk atau mewujudkan siswa sesuai dengan profil belajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Oke, kalau tidak, ya lanjut. Nah, disiplin positif ini yang pertamanya, ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, ini yang penjelasan yang sudah kita singgung di awal tadi, Bapak Ibu, bahwasanya penghargaan, ancaman atau hukuman itu merupakan suatu poin-poin yang seharusnya tidak kita terapkan di sekolah kita. Kenapa? Sesuai dengan Bapak pendidikan kita. Siapa Bapak pendidikan kita, Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Ya, sesuai dengan pendapat Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, beliau mengatakan, ya, bahwasanya semua anak ini adalah mempunyai keistimewaan semuanya. Jadi karena itu, mari kita lihat siswa kita sebagai siswa yang memiliki keistimewaan. Ya, jangan sampai kita memberikannya semacam imbalan, hukuman atau reward. Kenapa? Karena itu tidak bagus. Takutnya nanti apa? Menjadi kecanduan atau istilahnya ketergantungan. Ya, kalau seandainya yang tidak ada, ya, maka budaya positif atau disiplin positif di sini tidak akan tercipta. Oke, nah, jadi kesimpulannya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, lanjut. Oke. Nah, setelah dari disiplin positif tadi, ya, maka melahirkan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, misal di sini di dalam profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kebinekaan global, dan gotong royong, kreatif. Di sebelahnya ada yang berdasarkan ini organisasi, Bapak Ibu, ya. Ada IBO Primary Years program. Itu ada poin-poinnya: toleransi, rasa hormat, integrasi, dan komitmen. Terus keterampilan hidup, dapat dipercaya, lulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri.
Inilah yang dilahirkan dari disiplin positif kita tadi. Ya, sehingga apa? Tujuan akhir dari pembelajaran kita ini bisa ke arah mewujudkan peserta didik untuk menjadi apa tadi? Profil sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, lanjut Bu. Nah, jadi karena kami di sini berkolaborasi bertiga di dalam menyampaikan sebuah materi ini, jadi materi selanjutnya kami minta untuk menyampaikannya kepada Ibu Rance Veronica SPD. Kepada Bapak Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh rekan kita tadi, Pak Sukamim, karena kita di sini berkolaborasi, jadi ada pembagian materi untuk kita jelaskan. Nah, tanpa basa-basi, karena mengingat waktu, langsung saja kita lanjutkan kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Nah, di sini kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, next. Jadi, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, kalau kita alihkan kepada peserta didik kita, maka kebutuhan yang pertama ini bisa mereka dapatkan dari keluarga mereka, dari orang tua mereka. Nah, yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kalau kebutuhan yang kedua ini tentu saja mereka ingin dapatkan selain dari keluarga, juga dari lingkungan sekolah, dari teman-teman mereka, dan juga dari guru-gurunya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, kalau dalam hal yang ketiga ini, anak didik kita itu usaha untuk mencapai atau untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ketiga ini, mereka itu cenderung melakukan 2 cara, Bapak Ibu. Nah, cara yang pertama, di sini kita katakan tadi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin. Terkadang cara yang ini tadi, yang kita sebutkan tadi, mereka itu sering terkadang cara-cara yang negatif. Nah, kalau seandainya ada pertikaian di antara mereka, mungkin sampai terjadi pertengkaran, bahkan sampai terjadi perkelahian. Kalau kita tanya anak-anak yang seperti itu, apa yang melatar belakangi, apa alasan mereka? Nah, tidak lepas dari hal yang ini tadi. Karena mereka ingin mempertahankan harga diri mereka. Nah, jadi terkadang mereka itu tidak menutup kemungkinan hal ini mereka lakukan dengan cara yang positif, tetapi terkadang lebih kepada yang negatif. Tetapi kalau untuk yang berprestasi, diakui, didengar, itu kebanyakan dari anak-anak kita ini untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ini adalah dengan cara yang positif. Nah, mereka menunjukkan prestasi mereka, mereka menunjukkan keaktifan mereka. Nah, mereka menunjukkan bahwa mereka itu punya kemampuan dan layak untuk diakui. Nah, contohnya di lokal mungkin ada anak-anak kita yang menjadi juara kelas, yang tidak menjadi juara kelas, yang kemampuannya di sana mungkin bukan berkurang sih, bukan kurang, tetapi mereka
anak-anak kita ini kan punya kelebihan masing-masing. Ada yang mereka itu kelebihannya di akademik, maka mereka akan menonjolkan di sana. Ada juga yang mereka di organisasi dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka itu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, lupa. Kebutuhan dasar yang selanjutnya yaitu kebebasan. Di sini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini adalah salah satu tugas kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus memberikan kebebasan kepada anak didik kita. Nah, tetapi kebebasan ini harus tetap kita kontrol. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada mereka, agar mereka itu bisa mandiri, agar mereka itu bisa memiliki pilihan mereka sendiri. Nah, agar mereka itu berani mencoba hal baru, tapi terus tetap kita kontrol agar mereka mampu mengendalikan arah diri mereka. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita perhatikan di kurikulum Merdeka sekarang, jadi kita tuh tidak heran kalau di kurikulum Merdeka itu di sana kita itu dituntut mengajarkan anak-anak itu mereka tidak boleh tertekan. Makanya kita harus selingi dengan ice breaking. Nah, jadi mereka itu di dalam belajar itu tidak boleh bosan. Apa tujuannya? Kalau mereka bosan, jadi mereka itu benci pada pelajaran itu. Mereka tidak suka. Nah, makanya kita tuh banyak menemukan terkadang kita masuk lokal, kita belajar nanti banyak ini. Permisi Bu, permisi Pak, nanti mereka tidak terbang. Nah, makanya kita selingi dengan ice breaking itu tadi. Jadi mereka itu tetap bersemangat. Kita bisa menjaga semangat mereka. Mereka belajar, mereka tidak merasa tertekan, maka mereka merasa bahagia. Kita lihat. Nah, kita lanjutkan. Tadi sudah disinggung sedikit oleh rekan kita, Pak Sukra. Tadi ada yang dikatakan ada hukuman, ada reward. Nah, ini merupakan motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama itu berasal dari luar, atau bisa kita katakan motivasi intrinsik atau motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini, sudah dijelaskan tadi, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang dijelaskan tadi, diberikan diberikan tugas ya. Nah, kita diberikan tugas, kita memberikan tugas kepada peserta didik kita, tapi kita selingi dengan kata-kata yang mengandung hukuman. Nah, kita beri contoh-contohnya seperti ini. Nah, ini tugas yang harus kamu kerjakan. Kamu harus menyelesaikan 2 jam pelajaran ini. Kalau tidak, kamu tidak boleh istirahat. Jadi jam istirahat kamu harus di lokal sampai kamu menyelesaikan tugas ini. Anak-anak akan menyelesaikan, Bapak Ibu. Ada kemungkinan dia menyelesaikan ya. Tetapi mereka menyelesaikan karena terpaksa. Motivasinya dari luar. Jadi pada saat kita tidak memberikan hukuman seperti itu, mereka menganggap ini adalah hal yang sepele. Nah, jadi mereka tidak sungguh-sungguh. Selanjutnya, motivasi yang kedua yang berasal juga dari luar, yang seperti yang disebutkan tadi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga sudah disinggung tadi sebelumnya. Nah, seperti contoh tadi, kalau kamu mengerjakan tugas ini dalam 2 jam pelajaran ini kamu selesaikan tugas ini, maka ibu akan memberikan nilai rapor kamu 90. Nah, itu kan imbalan ya Bapak Ibu, reward kan itu. Nah, mereka mengerjakan Bapak Ibu, tentu ya mengerjakan ya, tetapi motivasinya masih dari luar. Nah, apabila kita tidak memberikan motivasi seperti ini, mereka bisa dikatakan itu down. Mereka akan ketergantungan pada hal-hal seperti ini. Jadi mereka kalau seandainya ada tugas, mereka tunggu dulu di rewardnya apa ya. Nah, imbalannya apa ya? Oh, kali ini nggak ada imbalan, nggak seru. Nah, jadi mereka seperti itu. Mereka
tapi dengan rasa yang jengkel. Nah, dengan rasa yang nggak seru, ini biasanya dari malam kok sekarang tidak. Nah, jadi motivasinya dari luar. Nah, sebagai guru kita harus menciptakan motivasi itu dari dalam diri anak, yaitu motivasi intrinsik atau internal. Nah, ini dia. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pada saat kita memberikan tugas kepada anak didik kita, mereka itu tidak peduli ada hukumannya, mereka tidak peduli ada imbalannya. Mereka merasa ini tugas saya, ini tanggung jawab saya dan saya harus menyelesaikan. Nah, karena kalau saya mengerjakan tugas ini untuk saya juga, saya bisa paham, saya bisa mengerti. Nah, seharusnya kita tuh bisa seperti itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Nah, tadi kita ceritakan tentang hukuman ada konsekuensi. Hukuman itu ada, bisa dikatakan tuh ada dua. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Nah, Bapak Ibu bisa dijelaskan tuh, ada yang bisa dijelaskan tidak? Apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi? Nah, untuk mengingat itu kita beri penjelasan ya. Jadi yang dikatakan hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang dikatakan hukuman ini, anak-anak didik kita itu tidak tahu apa yang akan mereka temukan nanti. Nah, seperti itu. Kita ambil contoh nih. Kalau di sekolah kita itu kan ada guru piket tuh. Nah, pagi-pagi guru piket itu akan berdiri di pagarnya, di gerbangnya. Nah, tahu-taunya tiba-tiba guru piket ini melihat anak yang lewat, tahu-tahu mereka tidak memakai atribut sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, reflekslah guru piket ini manggil, "Nak, sini dong." Nah, kok kamu nggak pakai atribut sesuai dengan atribut sekolah? Sekarang kamu harus jemput pulang. "Pak, rumah saya jauh ini itu." Pasti banyak alasannya. Kalau kamu tidak mau jemput pulang, silahkan kamu bersihkan halaman ini baru kamu boleh masuk. Jadi mereka tidak tahu sebelumnya kalau hal itu akan terjadi. Mereka membersihkan halaman baru boleh mereka masuk. Itu hukum Bapak Ibu. Yang kedua adalah konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau konsekuensi ini sudah diatur sebelumnya, sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu kalau di lokal-lokal ya. Kalau di lokal-lokal itu ada bentuk peraturan kelas. Nah, seperti itu ya. Mungkin ada yang berupa peraturan kelas. Nah, kita ambil contoh nih. Anak-anak yang terlambat. Nah, maka jam pertama tetap alfa walaupun masuk lokal. Tetap boleh mengikuti pelajaran, tetapi di absennya jam pertama dialfakan. Itu sudah ada awal. Dari awalnya itu dari awal belajar itu sudah dikatakan. Nah, jadi anak-anak itu tahu, wah, lihat jamku saya sudah terlambat. Jam pertama saya alfa, walaupun saya masuk, tapi harus tetap masuk. Ini contoh Bapak Ibu. Tapi di sekolah kita tidak ada yang seperti itu. Ini contoh, ini sekedar contoh. Jadi mereka itu diberitahukan terlebih dahulu. Itu yang dikatakan konsekuensinya. Kalau saya terlambat, maka jam pertama saya akan apa? Mereka mengetahui. Mereka tetap tidak nyaman, tetapi mereka mengetahui hal itu. Nah, kita lanjutkan. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang tiga ini restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu? Tidak ya, masih asing. Nah, restitusi inilah yang harus kita terapkan di dalam pembelajaran kita. Nah, sebagai seorang guru, restitusi inilah, kalau kita katakan inilah bentuk paling tinggi, sifat yang harus kita kejar. Nah, proses menciptakan kondisi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri.
Jadi di restitusi ini kita tidak menghukum mereka, kita tidak memberikan hukuman mereka, kita tidak menyalahkan mereka. Hal ini didasarkan pada membuat kesalahan itu biasa. Tapi hal yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu dan tidak mengulanginya lagi. Nah, itu di sini nanti jelasnya, contohnya akan dijelaskan lengkapnya oleh rekan kita Ibu Cynthia. Tapi yang jelas di restitusi ini kita harus tahu dulu mengapa mereka setiap terlambat tadi kan? Mengapa mereka terlambat? Kita harus tanya dulu. Terkadang kita menerapkan yang hukuman atau restitusi ini, terkadang setelahnya kita itu menyesal Bapak Ibu. Setelah kita menghukum anak-anak, kita punya perasaan merasa bersalah. Saya hukum dia, saya tidak tahu apa alasannya. Jangan-jangan alasannya memang yang benar-benar darurat. Nah, jadi di segi tugas restitusi ini kita tanyakan dulu kepada anak didik kita mengapa dia terlambat, apa alasannya. Nah, setelah itu kita bantu mereka, kita dorong mereka untuk agar mereka itu bisa cari solusinya sendiri. Nah, setelah itu kita bantu lagi mereka, kita dorong lagi mereka, kita berikan stimulasi kepada mereka agar mereka itu mau menjalankan solusi yang telah mereka ciptakan sendiri. Nah, seperti itu. Ya, next. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, kalau Bapak Ibu ini yang mana nih? Yang pertama adalah penghukum. Itu adalah posisi kontrol yang pertama. Posisi kontrol yang pertama ini penghukum. Kita memberikan hukuman kepada anak didik. Ini sebenarnya tidak baik Bapak Ibu. Karena akan menimbulkan rasa benci dan dendam kepada anak didik kita. Nah, jadi mereka punya rasa tidak suka di sini. Selanjutnya membuat merasa bersalah seperti yang dikatakan tadi. Kita menanamkan rasa bersalah kepada mereka. Jadi mereka itu tumbuhlah menjadi pribadi yang merasa mereka tuh gagal. Ya kan? Mereka bersalah rasanya. Contoh tadi, contoh kecil kita ke anak SD. Dia sekolah, dia tidak mau menulis. Nah, gurunya bilang, "Nah, nulis mana? Gak kasihan tuh sama orang tuamu. Kan orang tuamu capek-capek cari belanja, cari jajan buat kamu. Masa kamu di sekolah nggak nulis? Nanti orang tua kamu kecewa." Jadi anak ini merasa dia itu sudah gagal. Nah, jadi ada kemungkinan mereka tuh merasa diri mereka gagal seperti itu. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau posisi kontrol sebagai teman di mana apabila anak melakukan kesalahan kita itu memaklumi bahkan membantu mereka. Nah, jadi hal yang seperti ini, posisi yang ini akan mengakibatkan anak-anak ini ketergantungan seperti yang dijelaskan tadi. Ketergantungan kalau dia buat salah, kan ada bapak itu nanti yang bantu, kan ada ibu itu nanti yang bantu. Nah, jadi mereka itu tidak jerah jadinya. Nah, yang selanjutnya pemantau. Pemantau ini yang kita ceritakan sebagai konsekuensi itu tadi. Nah, jadi guru ini memantau, siapa yang buat salah, segera diberikan konsekuensi. Ya, jadi anak-anak itu akan takut kepada kita. Nah, yang kelima itu manajer. Inilah yang akan menjalankan segitiga restitusi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang kita kenal dengan restitusi itu tadi, itu adalah di posisi kontrol sebagai manajer. Ini paling tinggi Bapak Ibu. Ini adalah posisi kontrol paling tinggi sifat guru kita. Nah, di mana kita itu bisa menghandle anak-anak kita yang berbuat salah, tidak perlu memberikan hukuman, tidak perlu memberikan imbalan atau hadiah, tetapi kita mendorong mereka agar mereka itu menjadi pribadi yang kita tanya mereka mengapa mereka seperti itu, apa alasan mereka, kita dorong mereka untuk mencapai solusinya sendiri. Selanjutnya kita stimulus mereka, kita dorong mereka untuk mengaplikasikan solusi yang telah mereka ciptakan.
Selanjutnya, nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru itu tadi. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jadi kalau yang sebagai penghukum mereka akan hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, mereka kan kaget tuh. Hormat pada bendera. Tidak, sebelumnya itu tidak dikatakan apa-apa. Kamu tidak memakai atribut, sekarang hormat ke bendera selama 1 jam. Itu adalah hukuman. Kalau yang pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jadi mereka itu kan merasa bersalah sudah membuat orang lain kecewa. Nah, next, yang selanjutnya, ayo dong. Nah itu sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong Bapak Ibu ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi kita itu memaklumi mereka, kita bantu mereka. Jadi saat mereka melakukan kesalahan, nggak apa-apa kan ada ibu itu nanti yang bantu. Jadi mereka seperti itu. Selanjutnya memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut dan jangan diulangi lagi. Nah, next, lanjut. Nah ini manajer. Kalau dalam manajer, ini dia tadi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanya deh. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dia buat solusi sendiri. Apa kamu tahu alasanmu? Kamu tahu kesalahanmu? Nah, mereka berpikir, ya Bu, karena saya tidak memakai atribut lengkap. Apa alasannya? Mengapa kamu tidak pakai atribut lengkap? Nah, kita dengarkan dulu. Apa alasan mereka? Terkadang alasan-alasan mereka itu yang membuat kita miris, Bapak Ibu. Nah, jadi kita jangan dulu menghukum mereka. Mungkin karena mereka tidak punya. Nah, maaf ya, tidak perlu kita jelaskan. Jadi jangan sampai hal itu membuat kita menyesal. Nah, selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu harus memperbaiki kesalahan? Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau bisa kita dipahami, kita coba dengan kasus yang berikutnya. Nih, saya kecewa dengan kamu. Kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol apakah ini? Saya kecewa. Saya kecewa. Membuat rasa bersalah. Coba kita lihat. Membuat merasa bersalah karena dia sudah mengecewakan orang lain. Next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah itu posisi kontrol sebagai? Kamu tidak pernah melakukannya. Kita lihat Bapak. Penghukum benar itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa itu? Manajer, betul. Coba kita lihat. Manajer kalau Pak Eko, betul Pak Eko. Kita lanjutkan. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, coba kita lihat. Nah, ini bisa kita katakan Bapak Ibu semua sudah paham ya. Jadi, nah ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Posisi kontrol sebagai kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kita lihat memantau. Kan ada konsekuensinya. Kamu tidak mendapatkan nilai. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu. Nah, karena kembali lagi dengan kata-kata Pak Sukra tadi, karena kami berkolaborasi. Nah, jadi untuk materi selanjutnya kami serahkan kepada rekan kita, Ibu Sultia Mansuri. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada rekan kami Bu Ance telah memberikan kesempatan. Di sini saya akan menyampaikan materi masih di disiplin positif, tapi temanya keyakinan kelas. Nah, apa itu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira mengapa? Ada Bapak Ibu yang tahu?
sebelumnya karena nggak terbiasa pegang media ekonomi. Nah, lanjut next. Mari kita perhatikan pertanyaan berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat? Ini kita lakukan apalagi di saat COVID-19. Kira-kira mengapa? Mari kita lihat. Nah, mungkin jawaban kita adalah untuk kesehatan atau untuk menjaga keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang universal. Artinya apa? Yang disepakati bersama secara universal. Artinya lepas dari latar belakang, suku, negara, kemudian budaya maupun agama. Jadi berlaku di mana saja. Nah, itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Next, berikutnya. Berikutnya ada pengertian dari keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Bapak Ibu ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Sudah ada yang pernah buat? Pak Eko sebagai wali kelas sudah pernah? Nah, karena kita sebelumnya membuat namanya peraturan kelas. Nah, sementara di Kurmer kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, kemudian seorang lebih semangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, keyakinan kelas itu sendiri merupakan nilai-nilai yang kebajikan yang disepakati bersama. Untuk membuat keyakinan kelas, kita berkolaborasi bersama siswa. Sedangkan peraturan kelas adalah wali kelas yang menentukan. Siswa itu harus menaatinya. Nah, ada konsekuensinya seperti kami di 11 IPA 3. Bagi yang terlambat alfa lari kami denda dengan buku tulis. Nah, karena itu kita belum memahami apa itu keyakinan kelas, jadi mereka melakukannya karena motivasi dari luar. Nah, mudah-mudahan berikutnya kita bisa menanamkan disiplin positif pada diri siswa kita semuanya. Nah, berikutnya lagi tadi ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Apa itu perbedaannya? Mari kita lihat. Yang pertama, peraturan. Kita lihat dari kalimatnya saja dulu. Dilarang mencoret-coret meja dan bangku. Itu peraturan. Kemudian keyakinan, kalau kita lihat, menjaga kebersihan meja dan bangku. Nampak perbedaannya? Nampak. Dari kalimat yang namanya peraturan, kalimatnya agak negatif. Ada tulisannya dilarang atau jangan dan tidak boleh. Sedangkan di keyakinan itu lebih ke kalimat yang positif. Nah, contoh kedua, dilarang berkelahi. Nah, untuk keyakinan kelas kita buat saling menghormati antar teman. Nah, bisa dipahami kira-kira perbedaannya? Nah, next. Nah, untuk menentukan keyakinan kelas yang harus bersifat abstrak. Jadi keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Yang tadi yang kami bilang berlaku secara umum, tidak melihat latar belakang suku, adat, budaya, agama dan sebagainya, tapi berlaku di mana saja dan kapan saja. Kemudian selanjutnya dibuat dalam pernyataan yang positif. Berarti kalimat yang kita gunakan adalah kalimat positif. Berikutnya lagi, sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan dan sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas nggak perlu sampai 10 poin, 6, 5, atau 7 sudah cukup. Yang penting bisa dilaksanakan oleh semua anggota kelas kita. Nah, yang di sampingnya itu merupakan keyakinan kelas yang kemarin sudah kami laksanakan atau sudah kami kerjakan aksi nyatanya di 11 IPA 4. Nah, waktu itu kami melakukan aksi nyatanya dan setelah mengemukakan pendapat dan akhirnya
dapatlah 7 poin. Itu contohnya. Berikutnya lagi, guys. Nah, ini bisa kita lihat. Silakan perhatikan, ini ada video kemarin aksi nyata kami pada saat pembuatan keyakinan kelas, di mana siswa kami ajak berkolaborasi, berdiskusi, dan saling mengungkapkan pendapat. Dan kami berikan kesempatan kepada seluruh anggota kelas dengan memberikan kertas tip note. Kemudian mereka menulis apa yang mereka inginkan, kelas seperti apa yang mereka dambakan dan mereka impikan. Kemudian mereka menuliskannya dan ditempelkan di depan. Setelah terkumpul 30, kita seleksi. Nah, jika ada yang sama berarti kita ambil menjadi 1. Jadi nggak usah banyak karena tadi poinnya mudah diingat, mudah dilaksanakan dan mudah diingat. Itu yang kami lakukan kemarin. Nah, akhirnya tadi contohnya sudah terdapat tadi menjadi poster dan bisa ditempel di kelas. Tadi contohnya terdapat menjadi 7 poin. Nah, biar mudah diingat oleh anak-anak kita. Nah, dengan keyakinan kelas ini diharapkan timbulnya motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Karena mereka yang meyakini hal tersebut, maka mereka akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan karena takut peraturan. Makanya ditulis dengan keyakinan kelas. Dan nantinya diharapkan wujud dari budaya positif muncul dari dalam hati mereka sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena konsekuensi, reward, hadiah dan sebagainya, atau karena takut dengan guru tersebut. Jadi kalau sudah kita keyakinan kelas, nanti kita bisa melakukan dan sepakati. Next dulu, Pak. Nah, ini dampak yang diharapkan. Dampak yang diharapkan dari keyakinan kelas yang telah dirancang dan diterapkan di sekolah adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah dan tentunya di lingkungan kelas. Kenapa demikian? Karena untuk kelas yang kondusif, nyaman dan nyaman, aman dan nyaman, tentu siswa belajarnya juga nyaman. Karena kelas merupakan rumah kedua mereka setelah di rumah. Nah, tentu kita harus menjaga suasana kelas biar semua bisa berjalan seperti yang kita impikan. Dan tentunya diharapkan visi misi sekolah juga bisa terwujud dan visi murid masa depan bagi mereka juga bisa terwujud. Nah, berikutnya lagi ada namanya segitiga restitusi. Itu tadi yang sudah disebutkan sebelumnya oleh rekan kami, ada Pak Supra dan ada Bu Rance tadi. Jadi di posisi kontrol yang paling tinggi ada namanya apa? Segitiga restitusi. Mungkin kita semua sudah pernah melakukannya, tapi kita tidak tahu itu namanya segitiga restitusi. Mungkin ada yang melakukan angkanya 1, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang semuanya. Mari kita lihat. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian segitiga restitusi itu sendiri ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini kita dengarkan dulu cerita mereka kalau mereka sedang bermasalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya kira-kira mengapa mereka melakukan hal tersebut. Dengarkan dulu, cari tahu dulu biar mereka mau curhat sama kita kalau mereka punya masalah. Nah, ini perlu, apalagi kita sebagai wali kelas, sangat perlu sekali. Jadi kita tidak mudah menghakimi dulu, cari tahu dulu apa sebabnya. Nanti kita sebutkan lagi apa akibat dari yang mereka lakukan. Nah, berikutnya yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, misalnya ada Keke misalnya, dia marah sama Iqbal lantaran tugasnya selalu kontek misalnya, dia merobek untuk Iqbal dan sebagainya. Kita bisa tanya begini, kenapa Keke melakukan hal tersebut? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tentu dia jawab tidak. Kalau tidak, kira-kira keyakinan kelas mana yang dilanggar? Nah, misalnya apa? Menghargai teman sekelas. Terus kita tanya lagi, kalau begitu keyakinan kelas apa yang kamu lakukan saat kamu atau yang kamu akan lakukan untuk memperbaiki
kesalahan ini. Nah, jadi timbullah motivasi intrinsiknya dalam diri, dia akan melakukan hal tersebut atau menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Nah, next contohnya lagi. Ini contoh untuk ucapan menstabilkan identitas. Mari kita lihat. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, maka kita dapat menggunakan kalimat berikut untuk menstabilkan identitas siswa. Yang pertama, berbuat salah itu adalah wajar. Jadi kita bisa bilang seperti itu pada siswa agar mereka mau curhat sama kita. Kita tahu apa masalah mereka. Tidak lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Terus, ibu juga pernah melakukan hal itu. Berikutnya, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, kalau kita bicara seperti itu, kira-kira anak mau curhat tidak sama kita? Tentu mau. Tapi kalau kita sudah mau terumban, maka mereka ragu untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir, kami berhak merasa begitu. Misalnya, dia mempertahankan sesuatu harga dirinya, berarti kamu berhak melakukan seperti itu. Next, berikutnya lagi, validasi tindakan yang salah. Ini tadi yang kami sebut, menanyakan akibat atau mengapa mereka seperti itu, apa alasannya. Kita tanya sampai mereka mau bercerita. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kalimat yang bisa kita gunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Dengan begitu mereka bisa cerita apa alasannya, kenapa kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya lagi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus, kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu penting buatmu. Nah, seperti tadi yang pertama awal, untuk melepaskan genggaman teman kita. Nah, itu merupakan contohnya salah satu. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, dia tidak mau buka, dia tidak mau, yaitu dia mempertahankan sesuatu yang penting. Next, berikutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita harus bisa menanyakan keyakinan biar mereka sadar apa yang mereka lakukan dan mereka mulai timbul motivasi intrinsiknya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi oleh adanya secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Dan kalimat yang bisa kita gunakan adalah apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jika mereka sedang salah, misalnya tadi contohnya Keke emosi saat tugasnya dicontek oleh Iqbal. Kita tanyakan seperti itu, nilai apa yang telah disepakati bersama, boleh tidak melakukan hal tersebut. Nah, terus apa lagi? Sepertinya apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Nah, kita tanyakan lagi terus, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa mau marah-marah terus atau bagaimana? Nah, kita tanyakan hal tersebut. Next, berikutnya lagi. Nah, ini contoh kasus penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama ini sudah kemarin kami juga sudah melakukan aksi nyatanya. Nah, Ibu Rance mendapatkan laporan dari ketua kelas bahwa Dinda habis bertengkar bersama Topi. Nah, kemudian Dinda tidak terima pekerjaannya, ikut tugas RPR, selalu dicontek oleh Topi hingga Dinda marah dan tidak bisa menahan emosinya. Nah, berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Mari kita saksikan. Nih. Nah, ini Dinda waktu itu dipanggil ke ruangan. Bisa didengar suaranya? Nah, yang ini kan bisa bikin identitas kali itu. Nah, perhatikan. Mendengar suaranya? Bisa didengar? Bisa. Ya, mari kita saksikan dulu.
Nah, ini namanya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, memintakan siswa menceritakan apa yang terjadi. Melakukan dengan kata wajar. Wajar melakukan hal tersebut. Nah, terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada yang marah dan berbentuk topik adalah tindakan yang sesuai dengan keyakinan kelas. Kita ingatkan siswanya. Apakah sesuai dengan kesepakatan kelas? Nah, di sini Dinda juga menjawab bahwa Dinda melanggar keyakinan kelas itu saling menghormati. Itu ada jawabannya. Bisa dilihat tadi langkah-langkah segitiga resolusinya. Akhirnya Dinda di sini merasa apa? Merasa bisa menemukan untuk keyakinan kelasnya. Jadi mereka menemukan Dinda menemukan solusinya sendiri. Nah, ini merupakan umpan balik dari Dinda kemarin yang meminta setelah melakukan aksi nyata. Next, Pak. Nah, ini penutup untuk materi kita hari ini. Berarti sudah sampai penjelasan tadi mulai dari disiplin positif. Diharapkan kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pribadi kita sebagai guru. Kita harus disiplin positif dulu, baru kita bisa menularkan kepada siswa kita. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mata guru maupun merefleksi dirinya dan mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among. Jadi kita adalah among. Apa itu among? Manajer. Nah, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ini semua merupakan standar nasional pendidikan kita Indonesia. Nah, kemudian berikutnya Pak. Nah, kami minta umpan balik dari Bapak Ibu. Nanti ada jawabannya, ada 1, 2, 3. Mohon dijawab. Ini umpan balik untuk kami semua. Kami CGP biar penimbasan berikutnya kami bisa memperbaiki apa yang seharusnya kami perbaiki. Silakan diisi. Nah, nanti setelah diisi dikumpulkan, itu sangat membutuhkan untuk masukan bagi kami. Terima kasih banyak kepada kehadiran Bapak Ibu semuanya. Untuk dari saya cukupkan sekian. Semoga pendiam dan untuk dikasih cukup sekian. Terima kasih. Kami kembalikan kepada mereka. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu calon guru penggerak. Yang pertama Ibu Nanti Ibu Rika SPD, kedua Ibu Sylvia, dan yang ketiga saya sendiri Suprahaya. Sekian saja acara kami penutup. Ya, sebelum kita tutup ya. Nah, mungkin ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu atau ada masukan? Ya, masukan dicatat saja nanti Bapak Ibu ya, nanti diserahkan kembali kepada kami, dan itu sebagai refleksi bagi kami dalam pelaksanaan program kedepannya.
Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan pada kali ini dan bisa kita terapkan di sekolah yang tercinta ini. Saya dari pembawa acara mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan acara kali ini dapat bermanfaat dan bisa kita praktekkan di dalam kegiatan sekolah kita ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.